Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau yang selalu baik dan selamanya Engkau baik. Sebab itu kami mau memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu senantiasa dalam hidup. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau memuji-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau Tuhan, kekuatan kami. Engkau indah dan teramat indah bagi kami. Sungguh kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat
akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu, ya Allah. Kau yang terindah, Kau yang termulia dalam hidup kami. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Ya Allah baik, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hati percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah Engkau, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja.
Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Teramat baik Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Mulialah nama Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Allah. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sungguh kami kagum akan Engkau, kami hormat kepadamu, sebab Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang mengendalikan segalanya dalam hidup kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkau kota benteng yang teguh. Engkau kota perlindungan kami. Engkau menara keselamatan kami. Tubuh pertahanan kami yang teguh. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Aman di dalam-Mu, tenang bersama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama, terpujilah nama.
Sebab Engkau penolong yang setia bagi kami. Haleluya. Terima kasih. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Ya, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya sebab Engkau Tuhan yang setia dan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyong. Oke, shalom, selamat pagi semua. Halo. Bersyukur kita diberi kesehatan untuk bisa datang pada Tuhan pagi ini, memuji, menyembah, dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih juga Pak Eri yang beri kesempatan untuk boleh sharing pagi hari ini. Pagi ini kita masuk di Kejadian 16 ya, ayat 1 sampai 16 akan saya bacakan dengan judul perikop Hagar dan Ismail.
Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah menghampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan ke manakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia dan dia yang telah melihat aku? Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram namai anak itu yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Dari Kejadian 16 ayat 16 itu ada 3 hal yang saya dapat ya. Yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat ayat 4 ya. Di sini saya lihat si Sarai ini mengambil inisiatif sendiri, tidak sabar. Jadi yang saya dapat di sini itu ya setiap hidup kita ya terutama saya sendiri pagi ini diingatkan jangan mendahului rencana Tuhan dalam hidup saya sendiri atau hidup setiap kita.
Sarai istri Abraham itu tidak mempunyai anak hingga dia umurnya cukup sampai dia menopause ya. Sehingga dia tidak sabar menunggu janji Tuhan. Dia mengambil inisiatif sendiri menyarankan suaminya untuk menggaulin pembantunya ya istilahnya ya. Jadi ya saya ingatkan sendiri pagi ini untuk kalau di Pasutri ya saya ingatkan untuk ibu-ibu ya jangan mengambil inisiatif sendiri untuk menyuruh suaminya untuk menikah gitu loh. Ujung-ujungnya kan dia menyesal. Ya kedua juga bagi bapak-bapak itu jangan senang gitu disuruh istri nikah lagi. Ya jangan senang dulu. Jadi saya sering bergurau, teman saya si Hendro itu bilang, ya kalau bisa empat kenapa satu gitu loh. Jadi ya pagi ini bapak-bapak kita diingatkan kembali, walaupun ditawarkan ya kita harus tetap jangan mendahului rencana Tuhan. Jadi kita sendiri pagi hari ini ya untuk yang pertama itu kita harus sabar ya menunggu waktunya Tuhan. Jadi waktunya kita itu beda dengan waktunya Tuhan gitu. Saya percaya pada saat kita tidak sabar melakukan mendahului Tuhan mengambil tindakan itu pasti 100% akan salah. Karena saya percaya waktunya Tuhan itu menolong kita, membantu kita tepat pada waktunya. Walaupun kita lihat di sini Sarai dan Tuhan itu kan berusaha untuk membantu Tuhan dengan cara mereka. Jadi hal itu yang dilakukan mereka, dilakukan Sarai sama disetujui oleh Abraham itu justru mendatangkan konflik, masalah dan penderitaan bagi Sarai sendiri ya. Jadi di sini yang hal pertama yang saya dapat itu Tuhan punya waktunya yang sempurna. Tunggu, percaya kepada Tuhan. Itu hal pertama yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat itu eh, Tuhan tidak Tuhan selalu melihat dan peduli kepada setiap kita yang tertindas. Ini di sini kita lihat di ayat berikutnya, walaupun Hagar itu ditindas oleh Sarai, tapi Tuhan tetap peduli gitu loh. Karena Hagar itu kan seorang hamba asing dan seorang pekerja yang tidak berdaya ya. Namun Tuhan tidak melupakan Hagar ya. Jadi eh, Tuhan adalah El Roy, Allah yang maha melihat. Dia melihat air mata setiap kita, pergumulan kita dan kesalahan yang kita buat. Tidak ada satupun yang luput daripada pandangan Tuhan itu sendiri. Eh, yang ketiga yang saya dapat itu Tuhan memanggil kita untuk kembali dan taat. Itu kita lihat dari Kejadian 1 ayat 9 berikutnya gitu. Nama Ismail sendiri itu yang diberikan Tuhan itu mengandung arti Tuhan mendengarkan atau mengabulkan janji-janjinya. Jadi berkat Tuhan juga disertakan kepada Hagar bahwa keturunan Hagar sendiri pun akan diberkati oleh Tuhan gitu. Dan sebelum itu kan malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, suruh dia kembalilah kepadanya atau nyonyanya atau Sarai sendiri dan layanilah. Itu sebuah panggilan kepada Hagar untuk tunduk dan taat. Jadi bukan melarikan diri dari tanggung jawabnya gitu loh. Jadi yang saya dapat di ayat berikut ini, eh, walaupun Hagar itu di di apa di dianiaya ya atau ditindas ya, tetapi pada saat malaikat Tuhan itu datang kepadanya, memerintahkan dia untuk kembali kepada nyonyanya, walaupun dia tahu kembalinya itu akan ditindas, dianiaya, namun dia taat.
dan tunduk melakukan perintah dari malaikat Tuhan itu sendiri. Jadi ini sangat penting sekali yang saya dapat pagi hari ini. Kita sendiri itu harus taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan itu kan ya dan amin. Tidak pernah salah firman Tuhan itu sendiri. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah akibat keputusan kita yang salah, baik milik kita maupun orang lain, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita lari. Tuhan selalu memanggil kita kembali, bertanggung jawab, dan percayalah kepada Dia bahwa Tuhan menyertai setiap kesulitan kita di situasi apapun. Jadi yang saya dapat itu apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik itu pekerjaan, usaha, bisnis, keluarga, apapun lah. Saya percaya kita jangan lari dari kenyataan itu, tetapi hadapilah, terobos. Karena saya percaya di balik itu semua Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita sendiri. Jadi demikian firman Tuhan pagi ini, ada 3 kesimpulan yang saya ambil. Yang pertama itu kita jangan mendahului Tuhan, sabar menunggu rencananya yang sempurna sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Hal kedua, Tuhan adalah Eroi. Dia melihat dan peduli kepada setiap kita. Yang ketiga, kembali dan taat. Tuhan memanggil setiap kita untuk kembali kepadanya, taat dan bukan lari dari apa yang kita alami. Jadi demikian firman Tuhan pagi ini, Pak Eri. Mungkin Pak Eri atau teman-teman lain bisa menambahkan apa yang kita dapat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung. Jadi ini firman Tuhan yang kita dengar, yang tentu mengingatkan kita untuk kita terus hidup percaya dan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun memang untuk menunggu itu adalah satu pekerjaan yang membosankan, yang membuat kita bisa goyah. Tapi tentulah kita belajar dari kisah ini bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan itu pastilah datang menurut waktunya Tuhan. Jadi jangan mendahului waktu Tuhan seperti Ko Buyung bilang tadi. Dan saya berharap juga ini joke saja ya, jangan dijadikan contoh dalam kasus Sarai ini khususnya. Kan seperti berkali-kali saya katakan firman Tuhan itu kan jadi contoh dan peringatan. Dan tentu ini jadi peringatan bagi kita untuk tidak mendahului rencana Tuhan. Dan saya berharap ayat-ayat ini juga tidak menjadi dasar yang mungkin selama ini sering kita dengar jadi joke ya. Wanita itu memang nggak pernah salah. Kalau wanita berbuat salah ya berlaku pasal yang pertama tadi. Ini kan Sarai yang suruh, akhirnya dia juga yang marah karena apa yang dia rasakan akibat dari apa yang dia suruh. Nah, jadi tentu sekali lagi hal yang pertama yang seperti tadi udah kita dengar, jangan mendahului Tuhan. Dan yang kedua tentunya seperti Pak Trikobu yang sampaikan, ya ayo terus tahan dalam penderitaan, pergumulan yang Tuhan izinkan karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan akan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan bagian kita adalah taat, seperti hal yang ketiga tadi. Nah, dari pembacaan ini kita juga tahu, supaya kita tidak salah menyebut lagi, banyak orang menyebut kaum Kedar Nebayot itu sebagai sepupu, jelas bukan sepupu. Kaum Kedar Nebayot, M itu saudara tiri, karena sama bapak, beda ibu. Nah, itu saja. Dan tentulah hari-hari ini, kalau kita melihat kelakuan mereka seperti itu, ya nggak usah heran. Karena memang sejak awal Tuhan sudah sampaikan, seperti di dalam ayat yang ke-12 kan,
seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikian nanti anak itu, dan tentulah dengan keturunannya menjadi habit gaya hidupnya. Demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dengan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Dan itulah yang kita lihat sampai hari ini. Orang dilawan, antar mereka juga berantem, masing-masing merasa paling benar. Ya, jadi nggak usah heran. Dan karena memang itu sudah ditentukan dari semula, itu yang Tuhan sudah lihat jauh ke depan. Jadi dari hal ini kita juga bisa belajar bahwa sekali lagi Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Jauh sampai ke depan dia yang tahu karena dia memang Allah yang maha tahu. Jadi hari ini sekali lagi biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita terus percaya kepada janji Tuhan. Dan seperti berkali-kali saya katakan, percaya itu apa sih? Percaya itu menyerahkan keputusan dan caranya. Dan tentu hari ditambahkan dan waktunya. Itu sepenuhnya ada di dalam otoritas dan kehendak Tuhan. Jadi biarlah hidup kita ini berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan yang atur. Seperti Pengkhotbah 3:11 katakan, Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Sekalipun, makanya sering saya katakan jangan lupa bagian B kalau baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Karena manusia tidak dapat menyelami, tidak dapat memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir itu kan bisa bervariasi dalam masa atau periodenya. Ada yang cuma sebulan, ada yang cuma 1 tahun, ada yang cuma 10 tahun. Kasus seperti Abraham, 25 tahun. Nah, jadi mari Bapak Ibu terus hidup berserah pada Tuhan, hidup dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami, mari terus taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan tentulah kita akan mengalami kemenangan pada akhirnya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Sekali lagi terima kasih untuk Ko Buyung. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari pasal ini. Kalau tidak ada, nanti Ko Aheng yang berdoa ya. Oh, sudah kemarin. Oh, Willy sekarang ya. Oke, silakan Willy berdoa, nanti Ko Buyung tutup dalam doa. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang menambahkan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Selalu mengingatkan kami Tuhan untuk taat Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu adalah pengingat bagi kami apapun yang bisa kami lakukan dan apapun yang tidak kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk Pak Boyong yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya, pekerjaan usahanya Kau berkati juga istri serta anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa Tuhan memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Apapun yang ia lakukan, apapun yang dikonsumsi Tuhan, menjadi kesehatan untuk tubuhnya Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan-Mu. Kau juga memberkati orang-orang terdekatnya Tuhan, khususnya yang merawatnya Tuhan, yang selalu ada di sampingnya Tuhan. Beri kemampuan, kekuatan Tuhan, untuk selalu sabar merawat Pak Ongko Tuhan. Beri hikmat Tuhan, apapun itu Tuhan, beri damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga ada damai di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan orang-orang sekitar Pak Ongko serta Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Johan Wu Tuhan yang hari ini Tuhan akan mengadakan operasi pengangkatan lemak di matanya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan lancar Tuhan. Tangan kuasa-Mu menyertai Tuhan. Beri kemampuan kekuatan Tuhan untuk Johan Tuhan
jalaninya Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik itu dokter maupun obat-obatan yang dimakan Tuhan, menjadi kesehatan untuk tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya berjalan lancar, kami serahkan operasi kejohan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin khususnya Tuhan di gereja-gereja-Mu Tuhan, para penatua dan pendeta Tuhan. Beri hikmat Tuhan, apapun itu Tuhan, biarlah mereka bisa membawa, memimpin gereja-gereja-Mu. Semakin banyak orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Kami serahkan semua gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Kamu memberkati kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, baik itu pekerjaan usaha kami, kesehatan kami Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang benar Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga istri anak-anak kami, orang-orang sekitar kami Tuhan, khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Baik itu keluarga kami, karyawan kami, orang-orang terdekat kami yang kami temui Tuhan. Biarlah beri hikmat untuk kami berbicara kepada mereka sehingga mereka bisa melihat Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Yang baik, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, khususnya Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Beri roh hikmat takut akan Engkau. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini penuh dengan damai sejahtera-Mu. Penuh dengan sukacita-Mu Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Semakin banyak orang-orang datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami mulai dari pagi ini sampai malam nanti ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus kasih hikmat untuk setiap kami Tuhan. Untuk kami berjalan bersama-Mu setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bagilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kau mengingatkan setiap kami untuk sabar, menunggu waktunya Engkau. Dan kami percaya Engkau menyertai dan melihat setiap pergumulan dalam hidup kami, Bapak. Dan juga Engkau memerintahkan kami untuk tunduk dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan, anugerah Tuhan tercurah dalam hidup setiap kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok Bapak Ibu.